Sebuah sekolah menengah atas negeri di jantung Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tempat yang seharusnya menjadi pusat canda tawa remaja, tempat belajar, dan menimba ilmu. SMAN 72 Jakarta. Namun, beberapa hari lalu, tempat ini berubah menjadi sesuatu yang lain. Berubah menjadi lokasi teror. Awalnya kita mengira ini hanya ledakan. Mungkin dari laboratorium kimia, mungkin konsleting listrik yang fatal. Publik panik, tapi mengira ini adalah kecelakaan. Hari ini, fakta terbaru yang dirilis oleh aparat kepolisian mengubah segalanya. Fakta ini jauh lebih mengerikan. Fakta ini mengubah narasi dari kecelakaan menjadi serangan terencana. Ini adalah update terbaru dan paling mengejutkan dari tragedi SMAN 72. Tim Detasmen Khusus 88 Anti Teror, Densus 88, telah mengambil alih lokasi tersebut. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan lagi sekedar tim gegana atau Inafis. Saat Densus 88 sudah turun tangan, itu artinya kita tidak lagi bicara soal kenakalan remaja. Kita bicara soal terorisme atau tindakan teror yang terencana. Dan apa yang mereka temukan di dalam gedung sekolah itu? Mereka tidak menemukan satu, mereka tidak menemukan dua. Densus 88 mengkonfirmasi telah menemukan total 7 bom rakitan di dalam kompleks sekolah. 7. Ini adalah temuan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mari kita rinci temuan ini. 4 dari 7 bom itu adalah yang meledak di hari kejadian, yang menyebabkan kepanikan massal dan melukai beberapa siswa. Lalu, 3 bom lainnya. 3 bom lainnya ditemukan dalam kondisi utuh, belum meledak. 3 bom itu gagal meledak sesuai rencana si pelaku. Bayangkan, apa yang terjadi jika ke-7 bom itu meledak sempurna? Kita tidak lagi bicara korban luka. Kita mungkin akan bicara soal pembantaian massal. Ini adalah sebuah fakta kelam. Seseorang atau sekelompok orang telah merencanakan dengan sangat matang untuk menciptakan kerusakan maksimal di SMAN 72. Ini bukan lagi sekedar ledakan. Ini adalah upaya pengeboman terencana di fasilitas pendidikan. Siapa pelakunya? Polisi masih menutup rapat identitas. Namun, sinyal kuat mengarah pada seseorang dari lingkaran dalam sekolah itu sendiri. Seorang individu yang punya akses, yang tahu seluk-beluk gedung itu, yang tahu di mana menanam bom-bom itu untuk dampak terbesar. Penyelidikan kini beralih dari apa yang meledak menjadi mengapa ini terjadi. Dan disinilah narasi tragedi ini menjadi semakin gelap dan rumit. Kapolri dalam pernyataannya hari ini mengkonfirmasi satu hal yang sebelumnya hanya menjadi desas-desus di media sosial. Satu kata yang menjadi fokus utama penyelidikan motif: bullying. Perundungan. Ya, aparat kepolisian, termasuk Densus 88, kini sedang mendalami secara serius kemungkinan bahwa aksi teror ini dipicu oleh motif sakit hati akibat perundungan ekstrim. Ini adalah plot twist yang mengerikan. Kita tidak lagi melihat ini sebagai aksi teroris ideologis yang ingin mengganti negara. Kita mungkin sedang melihat skenario Columbine atau school shooter versi Indonesia, di mana seorang korban yang terpojok, yang hancur mentalnya, memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang paling brutal. Bayangkan skenarionya. Seorang siswa, mungkin pendiam, mungkin berbeda, yang setiap hari datang ke sekolah bukan untuk belajar, tapi untuk bertahan hidup. Setiap hari ia menerima siksaan mental, hinaan, atau bahkan kekerasan fisik dari teman-temannya. Ia melapor ke guru, tapi mungkin laporannya diabaikan. Ia mengadu ke orang tua, tapi mungkin dianggap cengeng. Ia terpojok, sendirian, dalam kegelapan mentalnya, internet menjadi gurunya. Ia tidak mencari teman, ia mencari cara untuk membuat bom. Ia mempelajari cara merakit bom pipa, cara membuat pemicu sederhana, semua dari tutorial online. Ia mengumpulkan bahan-bahannya satu persatu. Bukan dalam semalam. Ini adalah proses yang memakan waktu.
proses yang didorong oleh akumulasi kebencian dan rasa putus asa. Dan akhirnya, ia memutuskan satu hari penghakiman. Jika motif ini terbukti benar, maka tragedi SMAN 72 adalah sebuah kegagalan kolektif yang monumental. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan kita. Sekolah yang seharusnya menjadi safe space atau zona aman kedua setelah rumah telah gagal total. Guru gagal mendeteksi atau mungkin sengaja mengabaikan tanda-tanda perundungan yang terjadi tepat di bawah hidung mereka. Ini adalah kegagalan kita sebagai masyarakat. Kita menormalisasi bercanda yang kelewatan. Kita menganggap bullying sebagai bagian normal dari kenakalan remaja. Padahal, itu adalah kanker yang sedang membunuh mental anak-anak kita. Dan kini, kanker itu telah bermetastasis menjadi bom rakitan. Densus 88 sekarang tidak hanya menyisir sisa bahan peledak. Mereka menyisir latar belakang digital si pelaku. Mereka membuka catatan media sosialnya, riwayat chatnya, histori browsingnya. Mereka mencari siapa saja yang terlibat dalam perundungan itu. Para pelaku bully di SMAN 72, jika mereka ada, kini statusnya mungkin bukan lagi sekedar siswa nakal. Mereka bisa jadi adalah saksi kunci atau bahkan pemicu terjadinya aksi teror ini. Tragedi ini telah membuka kotak Pandora. Pertama, betapa mudahnya seorang remaja di Jakarta mengakses materi untuk membuat bom rakitan. Ini adalah alarm darurat bagi pengawasan konten digital. Kedua, betapa rapuhnya kondisi kesehatan mental remaja kita. Mereka hidup dalam tekanan ganda, tekanan akademis dari sekolah, dan tekanan sosial dari teman-teman sebaya, yang diperparah oleh media sosial. Dan yang paling menakutkan adalah preseden baru ini. Jika dulu, bullying berakhir dengan perkelahian di toilet atau depresi di kamar, kini bullying bisa berakhir dengan kedatangan tim Densus 88. SMAN 72 Jakarta kini menjadi lebih dari sekedar nama sekolah. Ia menjadi simbol dari bahaya perundungan yang tidak pernah kita anggap serius. Penyelidikan masih berlangsung. Para siswa yang trauma kini sedang ditangani oleh tim psikolog. Orang tua murid dilanda kepanikan, mempertanyakan apakah anak mereka aman di sekolah manapun. Kita tidak hanya menunggu siapa yang dihukum. Kita menunggu jawaban atas pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita semua ikut bertanggung jawab atas terciptanya monster di SMAN 72?